Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bersama dengan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. Di sini Mister kami ingin mengetahui bagaimana sistem supervisi di sekolah SD Islam Al-Azhar 34 Makassar ini. Ada beberapa pertanyaan bisa mungkin. Silahkan apa saja yang Anda ingin tahu tentang supervisi yang kami laksanakan. Nah, yang pertama itu Mister, apakah supervisi akademik sudah pernah dilakukan di sekolah ini? Supervisi akademik terkhusus untuk guru-guru kami laksanakan secara teratur dan sudah terjadwal, minimal dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun, dalam artian 1 kali per semester seperti itu. Oh ya, jadi dalam setahun itu 2 kali dilakukan? 2 kali, minimal 2 kali. Minimal 2 kali supervisi. Oke, jadi siapa saja yang menjadi sasaran dalam program supervisi akademik di sekolah ini? Sasarannya semua guru, tanpa terkecuali guru wali kelas, guru bidang studi, dan semua yang tergolong dalam tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti itu. Jadi semua ya. Apakah program supervisi di sekolah ini program supervisi sekolah juga dibuat, contoh misal bilang memang ini supervisi itu dibuat kayak apa tadi, kayak kita yang programkan atau bagaimana? Kalau kami di Al-Azhar, ini kan kami punya pedoman dari Al-Azhar Pusat Jakarta, kemudian kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan kami di sini. Jadi format sudah ada dari YPI supaya pegawai Al-Azhar seluruh Indonesia itu punya kompetensi yang sama, cuman terkadang ditambahkan di yayasan masing-masing sebagaimana kebutuhannya seperti itu. Sesuai di sekolah ya, Mister. Nah, ini tadi pelaksanaannya itu 2 kali setahun ya, Mister, minimal. Bagaimana cara melakukan penilaian terhadap kinerja guru dalam proses supervisi tersebut, Mister? Jadi pertama yang kami lakukan adalah tentang bagaimana administrasi guru-guru, kemudian bagaimana penguasaan kelas, kemudian penguasaan materi, kemudian bagaimana mengembangkan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas masing-masing. Di dalam program supervisi akademik ini komponen apa saja yang tertuang di dalamnya? Komponen yang pertama pasti administrasinya, perangkatnya, kemudian materinya, kemudian penguasaan kelas, kemudian evaluasi yang dilakukan, kemudian tindak lanjut hasil supervisi itu. Jadi setiap yang sudah disupervisi akan dipanggil untuk mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan atau proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti itu. Perangkat-perangkat pembelajarannya perangkatnya perangkat apakah sudah sesuai atau tidak? Sesuai sama, apalagi karakteristik ya. Nah, bagaimana keterlibatan guru dalam perencanaan program supervisi di sekolah ini, Mister? Jadi program supervisi itu memang kepala sekolah yang membuat jadwal dan akan memberikan kepada guru-guru yang bersangkutan. Setelah itu guru-guru mempersiapkan apa yang telah diberikan bahwa akan dilaksanakan supervisi. Tapi jauh sebelum itu memang kalau misalkan perangkat memang di 1 bulan setelah proses pembelajaran itu berlangsung di tahun ajaran baru, maka semua perangkat-perangkat itu harus masuk di kepala sekolah seperti itu. Jadi walaupun nanti ada revisi tetapi tidak terlalu banyak karena terkadang proses pembelajaran atau rencana pembelajaran itu berubah berkaitan dengan apa yang didapatkan atau ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan oleh guru untuk mengembangkan perangkat pembelajarannya seperti itu. Jadi perangkat pembelajaran itu kayak ada jadwalnya tentukan. Ada. Kalau kami per 31 Agustus itu harus sudah kumpul minimal 1 semester untuk harus masuk di situ. Oke, Mister. Adakah
pasti ada. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita lihat tidak sesuai, maka diarahkan untuk memperbaiki dan setelah itu diperiksa kembali setelah ini. Jadi itu fungsinya. Makanya terkadang ada supervisi yang misalkan satu guru dilakukan 1 sampai 3 kali atau 4 kali dalam setahun. Kalau misalkan ada hal yang perlu diperbaiki, maka setelah supervisi maka akan dilihat kembali apa sudah ada perubahan setelah dilakukan supervisi pertama atau supervisi kedua, seperti itu. Yang terakhir ini Mister, bagaimana kepala sekolah memfasilitasi kebutuhan guru yang muncul dari hasil supervisi akademik? Jadi dari supervisi yang kami lakukan, setelah dikumpulkan semua maka akan menjadi program. Misalkan kebutuhan guru apa, maka akan dilaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan guru yang paling mendasar. Jadi misalkan tentang kurikulum merdeka, misalkan lebih banyak yang belum memahami tentang perangkat pembelajaran, maka akan dilaksanakan pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan itu. Jadi dalam kepala sekolah memfasilitasi jika ada guru yang kurang dalam hal itu, maka akan ada pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan hasil dari supervisi tersebut. Oke, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Terima kasih banyak. Ya, jadi itulah tadi sedikit wawancara terkait supervisi yang ada di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. Mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih banyak juga.